Giveaway, jika video ini tembus 200 like, di sini kita akan membagikan Rp50.000 saldo dana untuk 5 orang pemenang. Dan jika 350 like, di sini kita akan membagikan 100.000 untuk 5 orang pemenang. Dan jika 400 like, di sini kita akan membagikan 200.000 untuk 5 orang pemenang. Dan jika video ini tembus 2k like, di sini kita akan membagikan 2 juta rupiah untuk 10 orang pemenang. Dan giveaway saldo dana ini tidak akan dipungut biaya sepeser pun. Dan buat teman-teman, jangan lupa jika kalian belum subscribe channel Info Duit, kalian bisa subscribe terlebih dahulu channel ini. Dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya, agar ketika saya update video-video terbaru, kalian yang nanti pertama kali mendapatkan notifikasinya. Oke guys, balik lagi di channel Kang Untung. Ya, kali ini kita akan bahas pinjaman online masih baru dan modal KTP dari persyaratan pinjamannya. Apakah aplikasi ini sudah legal atau pinjol ilegal? Dan untuk teman-teman semua, silakan kalian bisa tonton video ini sampai selesai agar nanti buat teman-teman tidak gagal paham. Tentu di sini juga ada trik di ACC bagi kalian semua yang sering golup-tolup. Ya, cair 3 juta rupiah. Dan aplikasi ini masih memberikan pinjaman dari aplikasinya sendiri. Memang dari proses pencairan di aplikasinya yang cukup lumayan cepat di aplikasi ini dalam hitungan menit saja. Dan untuk aplikasi pinjol yang saya bahas kali ini saat ini masih belum terdaftar, belum berizin dari OJK. Ini bisa saya bilang pinjol ilegal ya teman-teman ya. Jadi bagi teman-teman semua, jangan kalian coba-coba mengajukan pinjaman online ilegal. Untuk para pinjol lovers, silakan kalian mungkin penasaran atau mungkin kalian saat ini salah satu pengguna di aplikasi ini, kalian silakan nanti bisa sharing di kolom komentar. Untuk teman-teman semua, sebelum lanjut ke video kita kali ini, bagi yang belum subscribe channel Kang Untung, jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara like video ini, tekan tombol subscribe-nya, dan silakan kalian bisa share video ini sebanyak-banyaknya di media sosial kalian ya, seperti Facebook, Instagram, ataupun Twitter. Dari aplikasinya sendiri, bagi kalian semua yang mungkin penasaran, nanti kalian juga bisa cek sendiri untuk info aplikasinya ya. Aplikasi pinjol terbaru ya, pinjaman online terbaru. Nah, jadi langsung saja di sini kita akan coba cek langsung ya di aplikasinya. Nah, jadi untuk proses pencairan di sini untuk jumlah pelunasan pinjaman 3 juta rupiah ya. Ini ya bisa kita bilang dompet emak ya teman-teman ya. Karena saya lihat di beberapa grup ini ada yang di ACC dari aplikasi ini. Jadi sebelum kita bahas aplikasi pinjaman online yang satu ini, di sini sudah dicek dulu ya untuk legalitasnya. Ini belum terdaftar, belum berizin dari OJK. Bagi kalian semua jangan coba-coba ya ngajuin pinjaman online yang belum resmi terdaftar maupun berizin dari OJK. Oke, langsung saja kita akan coba check in ya dari aplikasi ini yang katanya viral, banyak yang di ACC, bahkan proses pencairan di aplikasinya yang cukup cepat ya dalam hitungan menit saja. Untuk limit di sini kita bisa lihat limitnya cukup tinggi, mencapai 60 juta, dan untuk persyaratan yang hanya modal KTP. Kalau dilihat informasi pinjamannya memang tidak ribet dari informasi-informasi peminjaman. Jadi para peminjam ini harus melengkapi informasi seperti yang ada di bawah ini untuk bisa meningkatkan keberhasilan dalam meminjam dana 80%. Untuk informasi-informasi peminjamannya ini seperti pengisian tanggal lahir, status jenis kelamin. Wah, ini informasi-informasi peminjaman ya. Kalau dilihat dari informasi ini, mulai dari pengisian alamat tempat tinggal, alamat jalan, dan di sini juga ada pengisi jenis pekerjaan. Di pengisian jenis pekerjaan, dan untuk pengisian jenis pekerjaan ini ada beberapa pilihan. Di pengisian jenis pekerjaan ada pengangguran, pelajar, pegawai, ahli profesi, wira swasta ya, ada banyak pilihannya juga.
Dan ini ada beberapa informasi, alamat tempat tinggal, alamat jalan ya, alamat jalan, status pernikahan. Nah, jadi untuk limit pinjaman bisa didapatkan setelah mengisi pengisian informasi seperti tanggal lahir, ada jenis pekerjaan, status perkawinan ya, dan beberapa informasi pinjaman lain. Oke, untuk limit yang cukup tinggi bisa mencapai 60 juta ya. Jadi di sini peminjam ini harus melengkapi data diri untuk bisa mendapatkan limit ya. Untuk limitnya ini berbeda-beda, dalam arti untuk limit ini ada yang 5 juta guys, ada yang 5 juta, ada 15 juta, ada 30 juta, limit yang paling tinggi 60 juta rupiah. Oke, kita akan coba lihat dulu di informasi-informasi lain. Di sini untuk limit yang mencapai 60 juta ini ada dua informasi peminjaman ya. Nah, dalam arti untuk limit yang akan nanti dapatkan, sebelum mendapatkan limit ini ada dua informasi yang harus dilengkapi ya. Di sini ada informasi pribadi dan kontak darurat di informasi peminjaman sendiri. Oke, untuk limit di sini kalian bisa lihat di sini untuk jumlah maksimum. Ya, kalau di aplikasinya tadi kita bisa lihat 60 juta, tapi di sini untuk beranda tampilan utama ini 6 juta guys. 6 juta rupiah. Untuk persyaratan peminjaman yang dari aplikasinya sendiri hanya pakai KTP saja. Untuk limit pinjaman di aplikasi limit tinggi ya. Ya, untuk teman-teman semua, buat teman-teman yang jika mungkin saat ini dalam peminjaman di aplikasi ini, kalian silakan nanti boleh membagikan sedikit pengalamannya maupun kalian bisa sharing ya di kolom komentar ya. Mudah-mudahan di sini kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan bagi teman-teman semua. Dan buat teman-teman semua yang sudah ngajuin di aplikasi pinjaman online, ya 5 aplikasi 1 hari, tidak ada yang di ACC. Nah, saya lihat di komentar ya, ada yang susah untuk bisa mengajukan pinjaman online. Jadi di sini kita akan bahas dulu untuk apa penyebabnya. Penyebab di aplikasi pinjaman online, kalau kalian susah di ACC, kalian harus ketahui juga untuk syarat peminjaman yang minimal kalian harus koreksi ya. Dalam arti koreksi ini kalian harus memperhatikan dulu aplikasinya, mulai dari apakah masih aktif atau tidak, itu juga harus kalian perhatikan. Karena ada juga yang aplikasi peminjaman uang online yang sudah ditutup ya oleh pihak pemerintah. Ya biasa, karena pinjol ilegal itu tadi teman-teman ya, belum jelas terdaftar maupun belum jelas lah ya legalitasnya. Biasanya hanya mencuri data pinjaman saja. Jadi saya sarankan kalian harus lebih teliti dan lebih diperhatikan dulu ya untuk aplikasinya. Dan yang kedua, kalian harus syarat pinjaman harus ya minimal harus dilengkapi ya. Persyaratan minimal harus punya KTP. Biasanya kalau aplikasi pinjaman online ini, kalau persyaratannya ini yang terutama itu KTP ya teman-teman ya. Dan yang ketiga, untuk mengajukan pinjaman ini, untuk kalian jika ingin ngajuin pinjaman online ini harus di jam kerja. Biasanya data kalian ini akan direspon lebih cepat dari pihak analis seperti itu. Dan itu semua juga kembali lagi dari aplikasinya, biasanya seperti itu. Dan selalu gunakan jasa fintech yang sudah resmi dan tentu sudah jelas legalitasnya. Kalau saya sarankan bagi teman-teman yang mungkin masih baru ya, saya sarankan kalau kalian membutuhkan uang, kalian lebih baik bisa pinjam ke rekan kerja ataupun teman keluarga, dan tentu yang bisa dipercaya ya, karena banyak teman-teman kita yang sudah terjerat hutang pinjol ilegal, sehingga bagi teman-teman jangan sampai kalian mengalami. Oke, buat teman-teman semua yang ingin bertanya dan kurang paham, bisa langsung saja kalian bertanya di kolom komentar. Dan mungkin itu saja, sampai jumpa di video kita selanjutnya.